Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana. Di sini saya akan menjelaskan psikoanalisis sosial Karen Holm. Definisi teori psikoanalisis sosial dari Karen Holm memiliki asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak, berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Tujuan teori psikoanalisis sosial adalah membuat kesadaran hal-hal yang tidak disadari konseling, sedangkan tujuan khususnya adalah membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui perungkapan hal-hal yang tidak disadari. Aspek psikoanalisis sosial secara garis besar membahas kepribadian dari 3 aspek, yaitu 1. Aspek struktur, 2. Aspek dinamika, 3. Perkembangan. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu 1. Sadar, 2. Prasadar, 3. Tak sadar. Tahap-tahap psikoseksual beberapa kepribadian tersebut dapat dijelaskan melalui 5 perkembangan psikoseksual menurut Freud sebagai berikut. 1. Fase oral, usia 0 hingga 1 tahun. Pada tahap ini bersumber kenisdikmatan yang dirasakan oleh anak-anak berasal dari mulut. Yang kedua, fase anal, usia 1 tahun hingga 3 tahun. Fase falik 3 hingga 6 tahun. Fase lanet, usia 5 hingga 12 tahun. Kelebihan psikoanalisis sosial membuat untuk menjadi individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Dengan teknis dalam teori psikoanalisis, seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, mampu menggabungkan teknis-teknis dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi seseorang individu dan memahami kelebihan mengenai sifat manusia. Yang keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui analisis terhadap mimpi, restenis, dan transferenis. Kekurangan psikoanalisis 1 dibagi menjadi 4. 1. Teknis dan penekanannya yang dilakukan terkadang terlalu merendah martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu hingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Yang ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psiki adalah teori yang meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Yang keempat, efisien waktu yang biaya kurang baik jika teori psikoanalisis diterapkan. Hal ini dikarenakan mengalih masa lalu dan membuat pasien menemukan kemampuan dirinya tidak cukup dengan hanya 1-2 pertemuan saja melalui lebih dari itu. Contoh kasus psikoanalisis: Bunga berusia 15 tahun yang sekarang duduk di salah satu SMP di Jogja mendatangi konselor sekolah. Dia bercerita tentang tingkah laku anak teman dekatnya yang bernama Suci, yang dia kenali sejak masuk sekolah pertama. Dia berbicara bahwa setiap mendengar kata Paman Suci berteriak histeris seperti orang ketakutan dan membanting benda-benda yang ada di dekatnya. Hal ini terjadi sudah sejak lama. Saat pertama kalinya Bunga mengenal Suci, hingga Bunga merasakan khawatir tentang perilaku Suci. Kemudian konselor sekolah memanggil Suci untuk datang di ruangannya. Setelah dia
ditelusuri lebih dalam, Suci bercerita masa lalunya saat berusia 7 tahun ia pernah mengalami trauma diperkosa oleh pamannya, sehingga Suci sangat membenci pamannya dan ia berusaha melupakan kejadiannya.